Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memulihkan yang Hancur. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 58 ayat yang ke-12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan yang sudah menjadi tempat itu dapat dihuni. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan seluruh aspek dalam kehidupan kami, termasuk seluruh peristiwa-peristiwa yang menghancurkan kehidupan kami. Engkau yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memulihkan yang hancur. Kalau berbicara tentang yang hancur, apa yang bisa kita pulihkan? Kalau kita bercerita tentang ilustrasi-ilustrasi tentang sesuatu yang hancur, maka sesuatu yang benda yang keras sekalipun sesudah hancur, itu sulit sekali dipulihkan. Rumah tangga yang hancur seakan-akan sulit dipulihkan. Negara yang hancur itu sulit dipulihkan. Dan banyak peristiwa-peristiwa peperangan yang sangat luar biasa kalau kita mengingat peperangan dunia kedua. Bagaimana ada bom atom yang diledakkan di negara Jepang. Dan di dua kota yang terjadi, itu pemulihannya luar biasa. Apakah ada hal yang baik dari sebuah kehancuran? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca adalah ayat yang berbicara tentang Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang yang hancur, mengingat tentang tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem itu 2 kali hancur, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, diperebutkan kurang lebih 44 kali. Jadi tembok Yerusalem adalah gambaran tentang sebuah tempat yang di zaman terdahulu tembok dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itu diperebutkan dengan banyak tujuan. Maksud daripada orang yang meruntuhkan. Kita tahu tembok Yerusalem itu diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar dengan mengirimkan para tentaranya, rubuhlah. Tapi dalam catatan Alkitab yang lain, tembok Yerusalem di dalam kehendak Tuhan diizinkan dirubuhkan. Karena mengapa? Karena ketidaktaatan dan kesombongan daripada orang Israel itu sendiri. Orang Israel yang membunuh nabi-nabi. Orang Israel itu juga yang memperkusi anak-anak Tuhan yang taat beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Jadi artinya ada dua aspek. Keruntuhan terjadi karena faktor luar, bukan kesalahan kita, tapi keruntuhan karena terjadi juga karena kesombongan dan ketidaktaatan kita. Mari kita melihat tentang kehidupan kita. Kalau ditanyakan sahabat seperjalanan, berapa kali engkau mengalami sebuah kehancuran dalam hidup ini? Saya mengulangi kembali, Yerusalem itu 2 kali dihancurkan, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, diperebutkan 44 kali. Berulang sedemikian rupa. Dan Alkitab mencatat ada 2 alasan besar. Satu karena faktor luar, yang kedua adalah karena faktor kesalahan diri sendiri. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sahabat seperjalanan, pasti sahabat seperjalanan punya pengalaman bagaimana hancur. Kita tahu dengan jelas krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan Indonesia. Itu mengalami krisis yang luar biasa. Bagi sahabat seperjalanan generasi baby boomer, itu mengenai krisis yang luar biasa. Bagaimana uang rupiah itu yang 10.000 jadi 1.000. Bagaimana kesulitan ekonomi di waktu terdahulu. Itu bukan salah kita, tapi salah karena krisis yang terjadi. Termasuk COVID juga itu krisis karena faktor luar. Tetapi ada sebuah kehancuran yang ditimbulkan karena oleh diri kita sendiri. Seperti bangsa Israel, tembok Yerusalem diizinkan oleh Tuhan runtuh, rubuh. Sama dengan kita melihat bagaimana menara Babel dibangun dengan motif saya akan mendirikan menara yang sampai tingginya mencapai surga. Lalu diruntuhkan oleh Tuhan. Ada 2 pengalaman dalam hidup kita yang kita perlu membedakan. Bagaimana kehancuran yang terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan dari pihak luar, karena kondisi lingkungan, karena kondisi keadaan, karena kondisi dunia. Tetapi ada kehancuran karena disebabkan oleh diri kita sendiri, yaitu kesombongan dan ketidaktaatan yang dicatat dalam firman Allah.
Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau faktor luar tentu itu pun ada kehendak Allah. Secara kolektif, Allah bisa mengizinkan bencana alam, kemudian bencana alam itu bisa terjadi kepada semua orang. Orang jahat, orang baik, orang yang percaya, yang tidak percaya, yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, semua mengalami sama. Karena bencana alam tidak pernah melihat saudara punya iman seperti bagaimana. Apakah saudara baik? Sama seperti matahari. Sinar matahari, air hujan, itu terjadi, diberikan secara sebagai berkat Allah yang dinikmati oleh semua umat manusia. Itu faktor luar. Tetapi yang faktor luar pun pasti ada pelajaran yang perlu dipelajari secara kolektif, termasuk banjir. Tatkala orang buang sampah sembarangan, kemudian hutan-hutan ditebang, resapan-resapan air tidak dilindungi, tampungan-tampungan air dibuat menjadi perumahan, lalu terjadi sebuah bencana. Itu kesalahan kolektif, tapi ada kesalahan karena diri kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, banyak rumah tangga hancur bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan karena Tuhan tidak menjaga, bukan karena Tuhan tidak melindungi, bukan karena Tuhan kemudian tertidur dan terlelap, tetapi memang hancur oleh tangan kita sendiri, oleh ketidaktaatan kita kepada Tuhan dan karena kesombongan. Dua perkara ini terjadi untuk sebuah perkara kehancuran, kesombongan dan ketidaktaatan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan biasanya dia akan menjadi orang yang sombong, karena orang yang taat kepada Tuhan akan memiliki kerendah hatian. Dan orang yang tidak taat kepada Tuhan, dia akan melanggar seluruh perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian yang bersangkutan akan melakukan apa yang menjadi kehendak pribadinya sendiri. Tatkala Tuhan mengajarkan saling mengampuni, saling mengasihi, saling memperlengkapi, dalam rumah tangga terjadi adalah saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri, saling menuduh. Tidak ada respek, tidak ada kepercayaan, tidak ada saling menghormati. Hancurlah rumah tangga. Demikian juga dalam aspek-aspek lain. Kita melihat berbicara tentang ketaatan. Bagaimana anak-anak yang sekolah kalau 3 kali saja melanggar pelanggaran yang berat, itu dikeluarkan dari sekolah. Itu berbicara tentang ketidaktaatan. Beberapa negara kalau saudara melanggar peraturan lalu lintas beberapa kali, maka surat izin mengemudi dicabut. Bahkan bisa dicabut dan tidak diizinkan selama-lamanya. Menjadi pengguna jalan raya di dalam berkendaraan. Itu berbicara tentang ketaatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang memulihkan yang hancur, maka ada tanggung jawab kolektif yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Kita harus berbagian di dalam lingkungan terdekat, RT RW, kelurahan, kemudian juga yang paling utama adalah rumah tangga kita sendiri. Berbagian untuk menjaga alam, menjaga keharmonisan, menjaga keamanan lingkungan, untuk kemudian hal kita pribadi, supaya kehancuran tidak timbul. Maka kita perlu memiliki sikap rendah hati dan ketaatan di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati akan mengalami sebuah ketaatan penuh, dan seseorang yang punya ketaatan penuh kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati, rumah tangganya akan rukun, rumah tangganya akan bahagia. Berkat pun akan dicurahkan oleh Allah di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kehidupan bisnis, di setiap aspek yang sedang kita jalani. Allah menjanjikan semuanya itu kepada kita. Mari berbicara tentang bagaimana memulihkan kehancuran. Kita pulihkan secara kolektif, kita pulihkan tanggung jawab kita bersama-sama dengan bagiannya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu mengajarkan bagaimana cara memulihkan yang hancur. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.